Ya, temuan dan laporan ini kan dua muka dalam satu uang logam yang nggak bisa dipisahkan. Temuan itu adalah pengawasan aktif, pengawas pemilu, ya kan? Nah, pengawasan aktif, misalkan ada tahapan sudah berjalan, dia melakukan pengawasan. Tetapi kan sebelum melakukan pengawasan, kita mengenal istilah cegah, awasi, dan tindak. Pencegahan dulu kepada peserta pemilu, kepada tim pasangan calon, ya, bahwa ini loh yang boleh dilakukan, ini loh yang tidak boleh dilakukan. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Progresif profesional. Salam Pancasila. Iya. Sama kita saat ini dalam temu tokoh Bang Fuadi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Sebagai komisioner Bawaslu Provinsi DKI, saya panggil Abang ya. Boleh. Biar kita serasa dekat antara junior dan senior. Monggo silakan. Bang, di saat pandemi nih, kita tahu proses penyelenggaraan DKI pun juga akan panjang ya ceritanya. Di 2024 ya mungkin ya akan satu, tidak di 2023 ya. Nah, kegiatan Bawaslu DKI ini apa sih Bang? Bisa dikasih tahu ke masyarakat? Ya, selama pandemi memang kita banyak kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan Bawaslu ya pastinya lebih banyak acara diskusi-diskusi yang webinar, Zoom, webinar, Zoom, virtual ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan aturan main gugus tugas juga. Kalau memang kemarin sebelum adanya PPKM kita sempat juga kegiatan evaluasi peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan kapasitas, itu juga tatap muka di beberapa hotel, itu pun terbatas dengan aturan-aturannya. Nah ini ya seiring dengan perkembangannya PPM berjalan ya kita diskusi internal untuk peningkatan kapasitas. Ada satu kasus-kasus yang bisa dibedah juga berkaitan tentang pastinya untuk persiapan menuju pemilu serentak di 2024. Pemilu 2024 DKI insya Allah November ya. Abang sebagai koordinator ya divisi di bagian penindakan dan pelanggaran, bener ya Bang ya? Iya. Nah, dari bidang pelanggaran nih Bang, penanganan bidang pelanggaran ini cukup banyak Bang, ada 16.134. Ini saya lihat dari website Bawaslu RI ya. Ya. 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan juga 1.475 pelanggaran hukum. Wah. Nah ini pelanggaran administrasi, tindak pidana, kode etik, dan undang-undang lain yang sering Abang temui selama Abang sebagai Bawaslu DKI dan Abang nangani. Saya Bawaslu DKI itu kan dari 2017 ya. Oh ya 2017. Tapi sebelum 2017 pun saya kan pernah di Bawaslu Panwas ya. Waktu itu masih ad hoc ketua Panwas Kota Jakarta Barat. Ini penanganan pelanggaran ini luar biasa. Mulai dari pelanggaran pidana, kemudian pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran sengketa, dan pelanggaran undang-undang lainnya. Ya banyak sekali nih kita temukan. Kalau kita tengok di 2017 pada saat pemilihan gubernur pada saat itu yang kita temukan pelanggaran berkaitan adanya dugaan pelanggaran pidana. Pidana langsung. Ya berkaitan tentang politik uang. Nah selama saya di Bawaslu Provinsi di DKI Jakarta pun saya menemukan adanya pelanggaran administrasi. Ini kan administrasi kan menyangkut rekomendasi. Rekomendasinya ke KPU, juga ada rekomendasi kepada instansi lain yang berwenang. Juga ada pelanggaran netralitas ASN dan sebagainya. Jadi ini banyak yang kita temukan pelanggaran-pelanggaran. Hanya saja kan kita sudah melakukan proses apa yang disebut pencegahan,
kemudian juga pengawasan. Jadi diduga ketika adanya dugaan pelanggaran kita harus melakukan proses penindakan. Ya. Nah, Abang ini kan sering bolak-balik dong ke tempat ke pengadilan ya. Iya. Paling sibuk ya koordinasi sama Gakumdu itu. Wah, itu beratnya di mana sih, Bang? Apalagi diprotes sama partai-partai politik. Ya, paling tidak begini. Seorang pengawas pemilu itu dia harus komitmen, ya. Yang pertama harus dia harus lebih pintar daripada orang yang harus diawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tahu tugas dan kewenangan dia sebagai pengawas pemilu. Misalkan tahapan pemilu sudah berjalan. Iya, benar. Tahapan sudah berjalan, kita mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Kita melakukan apa? Ya kita lakukan sosialisasi, regulasi kepada masyarakat, kepada peserta pemilu, ini loh yang boleh dilakukan, mana ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika dalam proses pengawasan itu diduga adanya dugaan pelanggaran, ya kita bertindak untuk melakukan tindakan adanya dugaan pelanggaran. Nah, sepanjang tugas dan kewenangan kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, ya kita harus fair. Apa sih prinsip-prinsipnya itu? Ya harus jujur, harus akuntabel, harus adil, harus berkepastian hukum, dan juga harus profesional. Jadi kita menangani satu kasus itu harus betul-betul profesional, harus betul-betul sesuai dengan mekanisme dan perundangan-perundangan. Iya, harus melalui proses prosedur yang ada. Nggak bisa kita asal-asalan gitu loh. Semua ada aturannya yang semua sudah diatur di undang-undang. Tergantung nanti kalau misalkan pemilu ya misalkan Undang-Undang 7 2017. Kalau pemilihannya ya Undang-Undang 10 tahun 2016. Tapi undang-undang ini udah baik belum sih, Bang? Karena ada berbenturan antara undang-undang yang lain. Gitu. Undang-undang ini kan paling tidak begini. Kalau kami ini Bawaslu di level saya pernah di tingkat kota dan di provinsi sekarang. Ini kan sebagai pelaksana tugas. Iya. Bukan sebagai sebuah penentu satu kebijakan, ya kan? Nah, sepanjang ini aturannya bagus, kemudian rigid, ini kan hanya persoalannya ini di penanganan pelanggaran ini yang kita lihat adalah harus ada satu chemistry. Misalkan saya di sentra Gakumdu dengan kepolisian dan kejaksaan, ini harus ada chemistry antara Bawaslu sebagai leading sektor, dia harus baik bekerja sama, harus kolektif, harus membangun chemistry yang baik dengan polisi dan jaksa. Nah, itulah yang sanggup mitranya. Iya, jadi nggak ada istilah nanti apa ya, ego sektoral, Bawaslu, polisi dan jaksa, tidak bisa begitu. Walaupun Bawaslu punya di dalam Undang-Undang 2017 itu punya wewenang ya, Bang ya, tetap dia harus bersama-sama. Ada kewenangannya, tetap harus bersama-sama ya. Harus bersama-sama bersama kepolisian. Kan kita mengenal istilah lidik, sidik dan tuntut. Dalam konteks penyelidikan, pintunya ini kan ada dua nih. Apakah melalui pintu temuan atau pintu laporan gitu. Ya. Untuk laporan masyarakat. Iya, temuan dan laporan ini kan dua muka dalam satu uang logam yang nggak bisa dipisahkan. Temuan itu adalah pengawasan aktif, pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu, pengawasan aktif. Misalkan ada tahapan sudah berjalan, dia melakukan pengawasan. Tetapi kan sebelum melakukan pengawasan, kita mengenal istilah cegah, awasi, dan tindak. Pencegahan dulu kepada peserta pemilu, kepada tim pasangan calon, ya, bahwa ini loh yang boleh dilakukan, ini loh yang tidak boleh dilakukan, ini loh regulasinya. Kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, ini aturan mainnya, ini undang-undangnya begini, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Nah, pada saat proses sosialisasi regulasi dalam konteks pencegahan, kemudian kita melakukan pengawasan, oh ternyata di dalam proses pengawasan diduga adanya dugaan pelanggaran. Maka pengawas pemilu itu menjadikan dugaan itu ya sebagai sebuah temuan. Tetapi nggak sembarangan langsung kita jadikan sebuah temuan. Harus apa istilahnya, didalami dulu.
untuk memenuhi ketersyaratan formil dan materi dulu. Kalau sudah baru bisa dijadikan temuan. Nah, kalau laporan ya masyarakat memberi informasi awal. Informasi awal dari masyarakat bahwa di sana ada dugaan pelanggaran, menyampaikan kepada Bawaslu. Kemudian setelah informasi awal, boleh nanti Bawaslu bisa jadikan temuan. Benar. Atau masyarakat mempunyai bukti-bukti bahwa di sebelah rumah kita adanya politik uang misalkan. Disertai dengan bukti, boleh dilaporkan ke penyelenggara pemilu, ke Bawaslu. Banyak hal, maksudnya masyarakat tuh, data itu masyarakat yang melaporkan. Lebih banyak yang masyarakat yang melaporkan, atau masyarakat ini berubah menjadi tim ses atau... Ya, beragam ini. Beragam. Ada masyarakat yang ini kan persoalan apa istilahnya persaingan. Persaingan ya benar ya. Persaingan antar pasangan calon, persaingan antar peserta pemilu gitu kan. Sehingga yang terpenting adalah siapapun mereka sebagai warga negara, sebagai peserta pemilu dan sebagai pasangan calon, kita berkewajiban untuk mensosialisasi satu regulasi dalam konteks pencegahan. Sehingga mana-mana yang boleh dilakukan oleh peserta pemilu ini loh. Sehingga kita sudah menyampaikan. Itu yang terpenting. Bang, kita flashback yang pada saat pelaksanaan pemilu di 2019 itu terlalu mahal ya Bang ya. Maksudnya secara data itu terlalu mahal, menghabiskan banyak anggaran, waktu, dan juga memakan korban jiwa. Menurut Ketua KPU saat itu Bang Arief ada 894 petugas yang meninggal dan 5.175 yang sakit. Nah, persiapan nanti di 2024 ini energinya kan akan sama di 2019. Hanya saja pilkada di bulan Novembernya dan pemilihan-pemilihan lainnya di Februari ya Bang, tanggal 2-an. Anggap juga Bawaslu diperpanjang lah, anggap saja. Jabatannya nih, anggap saja seperti itu. Penyelenggara ya, BKPU, Bawaslu dan sebagainya. Nah, persiapan-persiapan itu apa sih Bang? Supaya tidak terulang lagi, energinya juga pasti akan lebih besar lagi. Ya, pertama adalah kalau mungkin saya ya sebagai anggota Bawaslu Provinsi Divisi Penanganan Pelanggaran tentunya sudah punya pengalaman. Pengalaman dari pemilu 2019. Itu tidak bisa membayangkan seorang penyelenggara yang tidak berpengalaman. Itu yang utama. Kembali ke persiapan pemilu di 2024 sebagai penyelenggara pemilu, ya tentunya yang pertama kita menyiapkan satu peningkatan kapasitas, terutama buat diri kita. Karena undang-undangnya itu kan belum ada perubahan. Ketika pada saat itu di DPR dicabut, di prolegnas, ya tidak ada revisi, ya tentunya menggunakan undang-undang yang sama, yang lama, yaitu Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah ini kalau mau dibilang waktu, sudah pasti waktu ini berhimpitan. Yang terpenting adalah kami ini adalah Bawaslu Provinsi sebagai pelaksana tugas, itu yang pertama. Sebagai pelaksana tugas tentunya kita harus tahu dulu tugas dan kewenangan kita sebagai penyelenggara pemilu itu ngapain aja gitu. Ya, tugas kita adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan gitu. Nah, proses setiap tahapan penyelenggaraan ini kita harus betul-betul awasi. Argo ini udah jalan misalkan. Ketika tahapan sudah berjalan, kita harus betul-betul apa yang mesti diawasin, mulai dari tahapan pemutahiran data pemilih misalkan, atau juga misalkan tahapan pencalonan peserta pemilu atau pencalonan pasangan calon misalkan, atau tahapan kampanye, tahapan dana kampanye, itu setiap tahapan itu yang sudah dibuat ya mekanismenya itu oleh KPU dengan PKPU-nya. Nah, Bawaslu itu mengawasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan. Nah, kita harus tahu persis tugas kita. Setelah kita tahu persis, kita harus tahu diri. Dalam konteks tugas dan kewenangan yang kita lakukan itu paling tidak, ya saya sampaikan tadi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Nggak bisa kita
menjalankan satu tugas di luar koridor kita. Repot nanti kalau kita tidak menjalankan prinsip-prinsip, misalkan menangani satu kasus penanganan pelanggaran. Saya katakan tadi kita harus profesional. Kalau nggak profesional repot nantinya. Dan yang terpenting itu pengalaman, Bang. Pengalaman. Nah, sih kan bayangin jarak 2023 seandainya tidak terjadi di jabatannya tidak di ini, wah itu ribet. Maksudnya kan akan mungkin memakan waktu, ongkos, biaya. Harapan ya, Bang ya. Iya. Semoga diperpanjang aja kan. Biar nggak, ya ini kita persiapan 2024 makin dekat. Bang, ngelihat dari fenomena itu di Bawaslu di DKI sendiri mencatat kasus itu yang meninggal, yang sakit, petugas-petugas itu, catatan Bawaslu DKI sebenarnya apa sih, Bang? Ya artinya gini, ini adalah sebuah konsekuensi ya, konsekuensi pada saat kita sebagai penyelenggara. Artinya bahwa ke depan ya kita harus betul-betul menjaga satu situasi dan kondisi, belajar strategi ya, taktik bagaimana agar mensiasati persiapan pemilu di 2024 agar tidak terulang kembali gitu kan. Nah, karena kita sudah berpengalaman, sudah tahu bagaimana menangani satu kasus, bagaimana melakukan satu pengawasan ya, kemudian juga energitas yang luar biasa keluar, yang bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan, tentunya ya harus dibekali dengan peningkatan kapasitas yang mumpuni gitu loh. Ya kembali lagi ujung-ujungannya memang harus berpengalaman juga gitu loh. Nah, berangkat dari situ pelajaran-pelajaran 2019 menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan catatan agar tidak terjadi terulang kembali gitu loh kan kejadian-kejadian di 2019, karena memang undang-undangnya pastinya sama. Kayak kami di provinsi terutama ya, terkait penanganan pelanggaran itu Undang-Undang 7 2017 dengan Undang-Undang 10 2016 dalam mekanisme masa lama untuk penanganan pelanggaran itu berbeda. Beda ya masanya itu. Iya, misalkan kalau ada laporan terkait adanya dugaan pelanggaran politik uang misalkan. Nah, ini dilakukan oleh apa? Misalnya pada saat menggunakan Undang-Undang 7 2017. Itu waktunya kan 7+7. 7+7 masih dalam proses penyelidikan di Bawaslu. Kemudian kalau mereka ternyata terbukti adanya dugaan pelanggaran politik uang, masuk ke proses penyidikan ya, itu juga di kepolisian 14 hari. Dari kepolisian masuk ke jaksa penuntut umum 5 hari, baru nanti sidang. Tapi kalau Undang-Undang 10 2016 itu kita punya waktu hanya 3+2. 3+2, 3 hari dulu ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari. Nah, itu udah semua, baik ya, polisian dan nah ini punya waktu 5 hari dalam proses penyelidikan. Bisa dibayangkan kalau ada ya yang dilaporkan, kemudian kita undang, hari pertama tidak datang, hari kedua tidak datang, sampai hari kelima orang yang ada di luar kota. Ini repot. Kenapa? Undang-Undang 10 2016 itu tidak ada upaya paksa. Jadi nggak bisa ada saksi atau terlapor ya yang dilaporkan, kemudian kita klarifikasi, kita gedor-gedor ke rumahnya misalkan, atau dipaksa untuk keluar untuk diminta klarifikasi, tidak bisa. Nggak ada ya? Berarti hanya imbauan deh. Ya, ya sepanjang karena waktunya cukup tipis sekali, 5 hari itu ya sudah. Ketika nggak datang sudah expire gitu. Dan disitulah memang tidak ada in absentia memang. Wow. Ya, tidak ada in absentia di Undang-Undang 10 2016 dalam konteks 3+2. Tetapi di Undang-Undang 7 2017 jelas sekali itu ada in absentia di ketentuan pasal 480 memang ada. Tetapi juga itu harus memenuhi materi-materinya ya, harus bisa dibuktikan. Bukti-buktinya itu harus kuat, syarat materialnya terkait in absentia tersebut. Benar. Oke Bang, kita beranjak Bang ya. Bawaslu DKI mau buat kegiatan nih
Gerakan membaca ya, menulis ya, membaca dan menulis. Ya. Kasih sedikit Bang kepada teman-teman buat ngikut. Mumpung masih nih bulan September nih. Iya. Ini untuk peningkatan kapasitas SDM saja ya. Kebetulan Bawaslu punya kegiatan sekolah literasi. Jadi ini sebetulnya dalam rangka ya sosialisasi pada masyarakat dalam konteks pengawasan partisipatif gitu kan. Nah kebetulan juga tema-tema dalam sekolah literasi itu ada syaratnya untuk masuk itu. Oh ada syaratnya? Ya ada syaratnya, selain umurnya minimal 17 tahun, juga mereka membuat opini yang disertai oleh biodata ya. Membuat opini, dan opini ini nanti ya 2-3 halaman lah. 2-3 halaman, kemudian di syaratnya memang harus memfollow ya. Nah itu nanti disampaikan ke Bawaslu DKI, terbatas hanya 100 orang. Hanya ya. 100 orang. 100 orang, dan memang nanti ada dari 100 itu tiga orang itu akan diambil, dipilih untuk sebagai penulis jurnal di Bawaslu DKI. Tetapi kalaupun memang tidak mencapai 100, ya tetap tidak diperpanjang, tetap karena memang ini sekolah literasi ini nanti mereka akan mendapatkan ilmu bagaimana teknik-teknik menulis ya. Walaupun dalam opininya itu mereka ya mengangkat tentang pengawasan partisipatif atau penegakan hukum juga ya. Penegakan hukum pemilu seperti apa itu sebagai syarat utama. Nah dari tulisan-tulisan opini itu nanti akan dinilai oleh kita para pimpinan Bawaslu DKI. Nah kemudian dievaluasi sehingga begini loh teknik cara menulis yang baik yang sesuai dengan literasi dan metode ilmiah yang dibuat gitu. Persinambungan dari sekolah kader pemilu partisipasi terus dia untuk menulis membuat literasi. Wah, ini peningkatan kapasitas ya SDM di internal Bawaslu juga terbuka untuk umum juga agar masyarakat bisa merasakan gitu kan. Benar-benar diajak banget ke masyarakat tuh. Ini gratis, tidak di sosialisasinya udah nyebar kemana-mana alhamdulillah. Tidak dimintai pendaftarannya berapa, ini gratis. Iya alhamdulillah dapat sertifikat dan sertifikat. Ya. Nah terakhir Bang ya, menutup partisipasi masyarakat dalam pemilu di 2019 ini sangat tinggi ya. Dan juga ini pasca reformasi ini sangat tinggi Bang. Wah, apresiasi nih buat para penyelenggara nih. Keyakinan terhadap calon pemimpinnya tuh kan baik ya, ternyata mereka memilih itu secara rekam jejaknya dan sebagainya. Bang, bukan hanya partisipasi dalam pemilu, masyarakat juga perlu aktif dong mengawal pemimpinnya. Sekalian Bang kasih statement closing untuk masyarakat semua. Ya, buat masyarakat, Bawaslu memang sedang membumikan pengawasan kepada masyarakat agar menyentuh terkait pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu ansih, tidak hanya datang ke TPS untuk memilih atau mencoblos siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Tidak hanya itu. Yang terpenting adalah pengawasan partisipatif. Masyarakat harus aktif dan ikut serta dalam memberikan dan menyampaikan pengawasan, menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. Karena tanggung jawab keberhasilan pemilu itu tidak hanya pada penyelenggara pemilu saja, Bawaslu, KPU, dan Dewan Kehormatan, tetapi adalah seluruh masyarakat ikut serta dalam pengawasan aktif, pengawasan partisipatif itu sendiri. Wah, itu sehingga penyelenggaraan pemilu kalau dalam konteks demokrasi tidak hanya demokrasi prosedural saja, tetapi bagaimana substansi daripada demokrasi substansial itu dijalankan, melahirkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan bermartabat. Sehingga kalau sudah begitu, maka suara-suara rakyat adalah bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai, yang berenergi dan berdemokratis tentunya. Dan itu ternyata memang
saya ini serasa sekolah ini sama Bang Puadi. Banyak hal yang mungkin saya akan pelajari dan juga teman-teman juga Komju TV juga akan belajar banyak bersama beliau. Yang terpenting adalah indikator keberhasilan partisipasi itu terletak di masyarakat. Peran penyelenggara tidak ada apa-apa ketika masyarakat tidak berpartisipasi. Tidak hanya dalam konteks pemilu gitu kan, tapi konteks dalam mengawal pemimpinannya. Keterbukaan akses, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi itu sangat. Bawaslu terbuka, KPU terbuka, menyerap informasi, diskusi, sering memberikan akses-akses untuk sekolah kader dan juga latihan menulis yang tadi disebutkan. Itu Bang, izin. Siap. Jika ada pertanyaan pada teman-teman, saya izin berkontak. Siap. Dan jangan lupa main-main lagi ke kita. Terima kasih. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila progresif revolusioner. Asik, terima kasih Bang Puan. Ya, temuan dan laporan ini kan dua muka dalam satu uang logam yang nggak bisa dipisah.